Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din fa khassa ba'dasy syuhur wal ayyam wa layali bimazaya wa fadail yu'adamu fiha al ajru wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sahah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yuhni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kemahabesarannya kita masih bisa menyaksikan pergantian pagi, siang dan malam. Dengan segala kemahakuasaannya, Dia bentangkan langit tanpa tiang dan Dia hamparkan bumi tanpa gantungan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling mencintai kita. Beliaulah manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga senantiasa salawat beserta salam tercurahkan kepada baginda, kepada keluarga, sahabat dan generasi-generasi setelahnya hingga kita akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para pengurus Majelis Mu'alaf Center Yogyakarta, yang saya sayangi, sahabat-sahabat hijrah yang saya hormati, hadirin wal hadirat, dan saya ucapkan jazakumullah khair pada MC kita Gus Wayan untuk waktu yang sudah diberikan. Saya mohon maaf tertunda setengah jam karena tadi kebelandangan sampai Imogiri Barat gitu ya. Jadi Giwangan belok kanan nyata macet. Ya qadarullah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tadi dari rumah berangkat jam, jadi Pak Desa langsung berangkat jam 7 pinten, jam 7.10 ya. Harusnya sampai setengah 8, harusnya sampai, tapi memang mungkin ada rahasia Allah yang disembunyikan di balik keterlambatan ini. Ya. Ya baik, tema kita malam hari ini adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, gitu ya. Saya ini.
Ya, pembahasan kita malam hari ini bukti cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Jadi bukti umat kepada kekasihnya, kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian bentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Selanjutnya syafaat dan dalil-dalilnya. Kemudian perintah bersolawat ke atas Nabi. Kemudian yang terakhir nanti ada sedikit inspirasi ya, jangan kau hina Nabi kami. Mengawali pertemuan kita malam hari ini ada sebuah kalimat yang sangat indah di dalam Al-Quran. Allah abadikan di Quran surah Taubah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, ila akhir ayat. Pertama, setiap kali ada kalimat qul di dalam Al-Quran berarti Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, di qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Katakanlah wahai hambaku Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kamu benar-benar tuhibbunallah, ya, mencintai Allah. Kalau lisanmu mengucapkan bahwa saya mencintai Allah, ya, maka syarat yang pertama supaya cinta kamu itu diterima, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini sinten? Aku di sini siapa? Allah. Yakin? Karena kalau Allah berarti A-nya biasanya besar ya. Berarti siapa? Iya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau engkau mengaku mencintai Allah, maka ya, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, jadi secara luas Habib itu orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Pengertian secara luas, secara global. Ya, secara etimologi, nek cara jone etimologi. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Perhatikan kalimat wa yaghfir di situ. Kita sering menemuin dalam Al-Quran tuh ada kalimat wa yaghfir lakum, selalu diiringi dengan kalimat min, ya, wa yaghfir lakum min dzunubakum. Min itu artinya bisa dari atau bisa juga sebahagian, dia. Jadi sebahagian. Tapi ternyata di sini Allah hilangkan kalimat minnya, nggak ada min di sini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya yang harusnya sebagian menjadi keseluruhan. Ya. Jadi kalau engkau mencintai aku dan engkau ikutin sunnah nabiku, kata Allah, maka Allah akan wa yaghfir lakum dzunubakum, akan Allah ampunkan semua. Apa yang diampunkan? Dosa. Semua dosamu dari mulai balik sampai hari ini diampunkan Allah. Yang ada kaitannya dengan Allah. Kalau dengan manusia harus saling mengikhlaskan. Nek utang di sahur bayar gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya orang wukuf di Arafah terus diampunkan hutangnya, enggak.
ya, enak men gitu ya. Ya, jadi yang dimaksud Allah di sini dosa yang kita kerjakan antara kita dengan Allah akan Allah ampunkan. Contoh apa dosa yang antara kita dengan Allah apa? Dalam nazar ya. Khamar termasuk ya. Zina. Ya. Zina itu pakai H atau enggak? Enggak. Kalau zina perhiasan. Kalau zina ya ngono lah ya. Jadi ada zina, ada zina. Kalau zina itu perhiasan. Ya. Jadi semua dosa akan Allah ampunkan tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat, diampunkan semuanya. Dari mulai balik sampai hari. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Biasanya kalau Allah menceritakan tentang surga, itu selalu diakhiri dengan dua kalimat ini. Wallahu ghafurur rahim, atau kadang-kadang menggunakan innallaha ghafurur rahim. Karena syarat untuk masuk surga harus punya dua tiket itu. Dapat kasih sayang, kemudian dapat ampunan. Ya kan? Itu syaratnya, syarat mutlak. Jadi nggak ada orang ceritanya kesasar masuk surga, nggak ada. Harus punya dua tiket. Selanjutnya, qul ati Allah war rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini sebagai pengantar. Nah, bagi kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ada 5 perbuatan ya yang bisa kita hadirkan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berkeinginan kuat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Pernah jumpa Nabi? Tidak pernah. Fotonya pun tidak ada ya. Jadi kalau ada yang menunjukkan foto Nabi berarti ya nyari-nyari masalah itu. Golek perkara ya. Jadi nggak ada istilahnya foto Nabi, tidak ada. Ya, apalagi karikatur Nabi ya, itu nyari perkara itu. Ada keinginan bertemu dengan Nabi? Ada, gitu ya. Rakitan paling buri gitu ya. Ya, rakitan paling pojok itu, setidaknya kita bisa melihat wajah beliau. Dan begitu pula Nabi pun belum pernah melihat kita, ya, belum pernah bertemu kita, apalagi berkumpul dengan kita, tidak pernah. Ya. Dan mungkin sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah. Zaman kenabian itu belum ada teknologi. Bayangkan kalau di zaman Nabi itu sudah ada teknologi WhatsApp gitu ya, atau teknologi Instagram dan sejenisnya. Ya, mungkin sudah takdir Allah seperti itu. Tapi kita punya keinginan yang sangat kuat untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan cinta kita itu kita wujudkan dalam implementasi kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Menyampaikan salam dan sholawat. Salam niku kira-kira artinya rasa rindu. Jadi kalau kita merindukan seseorang, ya, terutama merindukan keluarga kita, ayah ibu kita mungkin, tentu kita akan kirim salam, ya kan? Jadi kirim salam. Ya Allah, tolong kirim salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sholawat, itu salam penghormatan, ya, karena Allah dan malaikatnya pun menghormati Nabi, ya. Allah dan malaikatnya pun menghormati Nabi. Diabadikan di dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tidak disebutkan di situ salam, ya, karena salam itu hubungan antara umat kepada Nabi. Tapi ternyata Allah dan malaikatnya bersolawat, menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya perintah Allah untuk hambanya yang dia mengerjakannya adalah
bersolawat. Ya kan? Satu-satunya perintah yang Allah kerjakan itu solawat. Jadi sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita nanti, sampai akhir dunia ini, sampai akhir semesta ini, Allah akan tetap menyampaikan solawat kepada nabinya. Ya. Itu yang pertama, berkeinginan kuat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Aku rindu kepada siapa? Kepada umatku. Ya, lalu para sahabat menyebutkan, alaisa minni ummati, wahai Rasulullah SAW, bukankah kami ini umatmu? Apa kata Nabi? La, lakin antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Definisi sahabat apa? Pernah bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan ikut berjuang bersama Nabi. Hidup di zaman Nabi. Ada yang hidup di zaman Nabi tapi belum sempat bertemu Nabi, itu tidak sahabat. Contoh misalnya Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi itu, ya kan? Hidup zaman Nabi, tapi belum sempat bertemu dengan Nabi karena takzimnya kepada ibu. Sampai di Mekah, Nabi ternyata lagi jihad. Pesan emaknya, le nek wis tekan Mekah, muleo gitu ya, kurang lebih. Ya, jadi sampai rumah Nabi tidak ada. Disampaikan oleh Aisyah bahwa Nabi sedang berjihad. Karena takzim kepada ibu, beliau pilih untuk pulang. Ya kan? Itu Uwais Al-Qarni. Belum sempat bertemu Nabi, sehingga beliau tidak termasuk dalam golongan sahabat. Kemudian perbuatan berikutnya sebagai bukti cinta kepada Nabi adalah berusaha mentaati semua ajaran-ajaran Nabi SAW, ya, dengan menjalankan sunnahnya, ya, dan mengikuti setiap ajarannya. Jadi Nabi itu beliau selalu benar, ya, tidak selalu tepat, tapi selalu benar. Dalam bahasa Arab benar itu disebut dengan hakun, lawan katanya disebut dengan al-batil, ya kan? Kalau tepat, ya, dalam bahasa Arab namanya sadiqun, lawan katanya khotoun. Lawan kata tepat itu salah, ya. Kalau benar lawan katanya keliru. Jadi mentaati ajaran beliau dengan menjalankan sunnahnya, dan mengikuti setiap ajarannya. Sunnah itu ada sunnah yang muqayyad, ada yang mutlak. Sunnah muqayyad sudah ditetapkan waktunya. Contoh misalnya sholat duha, waktunya setelah terbit matahari sampai beberapa menit sebelum waktu zuhur, namanya muqayyad. Kemudian ada sholat qiyamul lail, waktunya setelah isya sampai jelang subuh. Ada sholat tahajud di sepertiga malam sampai menjelang subuh, itu muqayyad. Rawatib, ya kan, qobliyah, ba'diyah, itu muqayyad, sudah ditetapkan waktu maupun tempat. Ada sholat atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah mutlak. Ya, contohnya apa? Ketika Bilal bin Rabah mendirikan sholat sunnah, ya, beliau menamainya sholat sunnah syukur, gitu ya. Ada yang menamakannya sholat sunnah mutlak. Ada sebagian ulama menyebutkan sholat sunnah wudhu. Nabi ngelihat nggak? Ngelihat. Kira-kira Nabi marah nggak? Padahal yang paling tahu tentang agama kan Nabi, ya. Nabi marah? Enggak. Justru Nabi nanya, nyun sewu lek, gitu ya. Panjenengan barusan sholat apa? Sholat sunnah syukur ya Rasulullah. Marah Rasulullah? Enggak. Ya, itu disebut dengan ibadah-ibadah muqayyad. Ya, ibadah muqayyad, dan itu dibenarkan Nabi. Ya, itu dibenarkan Nabi. Saking dahsyatnya ibadah beliau yang istiqomah, terompah Nabi pun, terompah Bilal bin Rabah pun sampai terdengar di surga ketika Rasul SAW menjalankan Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi Nabi itu meskipun benar tapi tidak kaku,
ya kan, tidak kaku. Jadi attitude-nya Nabi luar biasa. Ketika diundang oleh seorang sahabat yang nun sewu sangat hancur ya, kehidupan ekonominya hancur, tapi diundang, Nabi itu diundang. Sampai di rumah disuguhin namanya roti kering, dalam bahasa Arab namanya diakun. Diakun tuh roti kering yang hanya bisa dimakan ketika dicelupkan gitu ya, saking kerasnya. Itu kalau ngelempar jomblo, langsung ngelempar jomblo ya langsung tumbang. Diundanglah beliau ini, sampai di rumah disuguhin lah roti, disuguhkan. Nah akhirnya dimakan sama Nabi, saking kerasnya. Apa kata Nabi? Adakah cuka gitu? Nyari cuka Nabi itu. Akhirnya dikeluarkanlah cuka, sehingga keluarlah itu. Sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang dicelupkan ke dalam cuka gitu ya. Nah, kalau di sini nggak laku, kecuali kalau kita makan pempek kan, harus ada cukanya. Nah, jadi ada salah satu sifat Nabi itu ja'rotun. Ja'roh niku pekewuh, sungkanan lah. Coro Jawa apa? Pekewuhan, nggak enak gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya rasa nggak enak gitu. Iki nih nggak tak tolong piye, nih tak tolong ya kurang duit gitu ya. Jadi ada perasaan nggak kepenak. Itu Nabi, salah satu karakter. Orang kalau sudah baik dia agamanya, salah satu karakter ja'rotun ini ada dalam pribadinya. Itu saking nggak kepenaknya Nabi dimakan gitu, dicelupkan ke dalam cuka. Ya. Nah, itu salah satu bentuk bentuk cinta Nabi kepada umatnya. Nabi nunggu juga ini kira-kira bar roti ki ya mutu paling enggak ya terancam gitu ya. Ya nek gudeg kan buatan enten. Paling enggak ya kurma atau apa, ternyata enggak ada. Ya, karena yang menyuguhi beliau itu orang yang tidak berpunya. Sahabat yang lain tuh seolah-olah agak marah. Kan dia apa malah ngundang Nabi ke piye to lek gitu ya. Tapi karena beliau berkeyakinan bahwa makanan yang dimakan Nabi itu berkah. Ya, makanan yang dimakan Nabi itu berkah. Begitu Nabi pulang, sisanya dimakan. Itu Nabi loh ya. Nih sekarang nggak laku ya. Ini kadang-kadang ada guru gitu ya, habis minum direbutin minumannya. Gitu. Padahal gurunya baru kena apa? kena batuk itu ya, atau corona itu, kena covid ya, nular gitu ya. Nah, begitu pulang makanan tadi dimakan dan berkah. Ya, ketiga, memperbanyak sholawat ke atas Nabi. Ya, berapa kali panjenengan bersolawat dalam sehari? Setiap sholat berapa kali? 100. Tenan nih. Berarti 500 ya sehari ya? Insya Allah, Masya Allah. Itu sholat wajib, belum sholat sunnah ya? Masya Allah, ya tabarakallah. Jadi man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, marrah ya, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ada yang mengartikan 10 kali ini 10 kebaikan. Ya, Allah berikan 10 kebaikan padanya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ternyata istighfar itu hebat, tapi jauh lebih hebat salawat. Ya, sempitan Allah berikan jalan keluar, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, dapat 3. Tapi kalau salawat dapat 5. Ya kan? Dapat 5. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi salawat itu lebih hebat ternyata ketimbang istighfar. Lebih hebat lagi kalau kita beristighfar dan sholawat gitu ya. Jadi perbanyak sholawat ke atas Nabi. Setelah sholat ya perbanyak sholawat. Apalagi sekarang ini bulan Zulhijjah. 2 rakaat yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini ternyata lebih Allah cintai ketimbang 2 rakaat yang kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya.
10 hari di awal Zulhijjah ibadahnya lebih Allah cintai ternyata ketimbang 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Ya, maka perbanyak sholawat. Apalagi ini tadi hari apa? Sabtu ya. Kemarin Jumat. Di hari Jumat perbanyak sholawat. Karena di hari Jumat itulah disampaikan sholawat-sholawat umatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak sholawat. Karena satu-satunya perintah yang Allah dia kerjakan adalah sholawat. Kemudian yang keempat, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa orang yang cintai Nabi? Keluarganya. Kemudian sahabatnya, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, sampai sahabat-sahabat yang lain, ya. Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah dan sebagainya. Jadi cintai para sahabat. Karena ada satu golongan tertentu yang hanya mencintai Sayyidina Ali. Siapa mereka? Syiah, ya. Hati-hati, mereka itu bahasanya lembut sekali. Ya. Karena kadang-kadang jenengan pernah baca riwayat setan ketika diusir Allah dari surga? Ya, mungkin ada yang pernah baca. Ketika Allah usir iblis tadi dari surga, maka disebutkan bahwa iblis tadi menangis. Ya, menangis. Bisa menirukan iblis menangis? Nggak bisa ya? Nangis, terseduh-seduh. Ketika menangis, ya, dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Dilihat, ditemukanlah iblis tadi sedang menangis. Akhirnya ditanya, ngopo le gitu ya? Kok sampean ki nangis ngopo? Jane ki aku masake jenengan Dam gitu ya. Masake piye? Jenengan ki wis difasilitasi Allah, dikasih surga dengan segala fasilitasnya. Tapi akhirnya jenengan ki yo mati. Ya, mati. Jadi aku mesake, apakah engkau mau aku tunjukkan jalan supaya engkau hidup abadi? Ditanya sama Nabi Adam, apa amalannya gitu ya. Akhirnya apa kata setan? Kalau kau mau hidup abadi, maka makanlah pohon khuldi. Ya, kita tidak usah cari pengertian khuldi itu apa. Tidak perlu kita cari apakah dia sejenis mentimun, semangka atau durian, tidak usah. Karena itu kurang kerjaan ya. Ya, akhirnya dimakan. Ya, dimakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam sehingga Allah murka. Ketika Allah murka, ya, Allah panggil Adam, kenapa engkau makan? Ada makhluk yang mengatasnamakan engkau ya Allah. Jadi saya tidak mungkin memungkirinya. Ya, karena mengatasnamakan Allah itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mencuri uang rakyat gitu pakai mengatasnamakan Allah, nah itu memang dia sudah bersanad. Sanadnya sinten? Setan gitu ya. Jadi sanadnya setan itu kalau diadili pura-pura nangis. Ya, karena sudah sanadnya seperti itu. Pura-pura nangis gitu ya. Jadi sehingga Allah bekali dia sebuah doa yang cukup indah sekali, yang doa itu pun diajarkan Allah kepada kita, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Jadi yang keempat, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Kita punya ayah kita wafat, maka dalam rangka takzim kepada ayah adalah apa? Mencintai orang-orang yang pernah dicintai ayah. Ya, keluarga ayah dan sebagainya, dicintai. Kemudian yang kelima, istiqomah menteladani baginda. Ya. Ada sebuah kalimat yang indah dari Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'bahu kazibah. Barang siapa yang ad-da'a itu mengaku, ya, barang siapa yang mengakui akan 4 hal,
bila arba'atin, tapi dia tidak melakukan 4 hal, fada'wahu kazibah, maka dakwah itu pengakuan, ya, kazibah, pengakuannya adalah bohong. Siapa mereka? Manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah. Ada orang yang mengaku mencintai Allah, tapi ya, di sini sebutkan walam yantahi an maharimillah, akan tetapi tidak menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fada'wahu kazbun, maka pengakuannya adalah bohong, dobol gitu ya, ngapusi. Kemudian yang kedua, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakin fada'wahu kazbun. Yang kedua, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihil fuqara, akan tetapi kikir, ya, medit kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, fada'wahu kazbun. Jadi barometer, salah satu barometer cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperhatikan, membantu orang-orang fakir dan miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa manidda'a hubbal jannah, barang siapa yang mengaku mencintai surga Allah, menginginkan jannahnya Allah, walam yatasaddaq, ya, fada'wahu kazbun, akan tetapi dia tidak membenarkan adanya surga, maka orang tersebut dikatakan sebagai pembohong, pendusta. Wa manidda'a khaufan nar, ada orang yang mengatakan saya takut pada neraka, walam yantahi, akan tetapi tidak menjauhi aniz zunub, menjauhkan diri dari perbuatan zunub, dosa, fada'wahu kazibun, maka pengakuannya adalah bohong. Ya. Jadi ada 4, ya. Kemudian kita masuk bentuk cinta Nabi kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ketika aku memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa ketenangan dalam diri. Subhanallah, ya, bisa lihat wajahnya Nabi itu, ya, putih bak rembulan, dia hidungnya tidak terlalu mancung, tidak juga pesek, postur badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya ikal dan belum ada yang menyerupai rambut beliau, ya kan? Kemudian tubuh beliau tuh wangi luar biasa, harum, belum pakai parfum tapi sudah harum, ya kan? Kemudian tubuhnya, badan beliau tidak terlalu putih tapi juga tidak hitam. Bibir beliau itu dikabarkan ahmar, kemerah-merahan. Nah, kita kan aswad, kehitam-hitaman. Ada yang abyad, keputih-putihan kan. Ada juga yang akhdar, kehijau-hijauan. Ada lipstik hijau sekarang. Ya, ada yang asfar. Asfar apa? Kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Nabi itu luar biasa, tampannya luar biasa. Lebih tampan dari baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, lebih tampan. Begitu tampannya Yusuf, tapi lebih tampan lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyamai kesempurnaan fisik beliau. Ya. Perut beliau itu jauh dari kekenyangan, ya, jauh dari kenyang. Jadi sering lapar tuh Nabi, ya, sering lapar. Atur nuwun barakallah. Ketika pagi hari didapati Aisyah radhiyallahu an tidak masak, beliau senangkan hatinya. Wahai Aisyah, hari ini saya puasa loh, ya. Saking senangnya itu, menyenangkan hati Aisyah. Apa kata beliau? Hari ini saya puasa loh. Padahal beliau tahu bahwa Aisyah sedang tidak masak, gitu ya. Pernah dalam 3 hari
Dapur kami tidak mengepul, kata Aisyah radhiyallahu an. Lalu ditanya oleh para sahabat, lalu apa yang engkau makan dan baginda makan? Apa kata beliau? At-tamru wal ma', kurma dan air. 3 hari berturut-turut cuman makan kurma dan minum air. Kira-kira kita tahan nggak? Nggak tahan. Itu manusia mulia itu. Kenapa? Uangnya habis untuk memperjuangkan kalimat tauhid. Habis. Khadijah separuh perbendaharaan Makkah itu punya beliau. Ya, 635 uqayyah, 63,5 miliar, 14 abad yang lalu habis demi perjuangan suami tercinta untuk kita, ya, untuk kita habis, sampai-sampai yang tersisa cuman 2 pakaian, satu dipakai untuk sholat, yang satu dipakai untuk keseharian beliau. Dalam beberapa hadis diriwayatkan ada samaniyuna bukron, 83 tambalan di pakaian beliau. Dari yang tadinya seorang wanita terhormat, kaya raya, ya, menjadi wanita yang tidak memiliki apa-apa. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu an minta kepada Nabi, wahai suamiku, mohonlah doakan saya. Minta, enggak pun didoakan, keluarga Nabi itu dijamin Allah masuk surga. Ya, dijamin keluarga yang dalam lingkungan Nabi maksudnya. Ya, terutama istri-istri beliau. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa. Apa kata beliau? Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Aisyah. Ma taqaddama min janabiha, dari setiap dosa yang pernah dia kerjakan. Ya, wa ma ta'akhkhar ma asarrat. Ya. Didoakan Nabi. Senang nggak? Senang, pasti dikabulkan itu. Ya, pasti dikabulkan. Mendengar doa tersebut, Aisyah menangis berlinang air matanya, saking bahagianya dia. Ya, menangis. Mendengar doa itu, Rasulullah pun terharu. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku barusan? Senang ya Rasulullah. Begitulah doa yang aku angkat setiap hari untuk kita umatnya. Setiap hari selesai sholat, yang pertama kali beliau doakan adalah umatnya. Nabi tidak minta kepada Allah, ya Allah angkatlah derajat keluargaku. Tidak. Ya Allah jadikanlah keluargaku orang yang terhormat di santero Makkah Madinah. Tidak. Tapi yang beliau doakan apa? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Ma taqaddama min janabihim, terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan dulu. Itu doa Nabi. Bahkan ada doa Nabi yang setiap pagi beliau angkat. Ya, setiap pagi, tidak putus itu doa. Apa doa beliau? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada umatku yang bangun pagi, bangun sebelum subuh. Ya, jadi kita yang bangun sebelum subuh itu mendapatkan, insya Allah mendapatkan doa Nabi itu, doa keberkahan. Orang yang bangun subuh itu hidupnya berkah, Pak. Ya, berkah, jauh dari kekurangan. Karena kekurangan itu bukan masalah uang, tapi masalah hati. Berapa banyak orang yang berkecukupan finansialnya, tapi keluarganya tidak bahagia. Yang dia konsumsi seharusnya nasi, ini malah dia mengkonsumsi ekstasi, sabu-sabu, ya kan? Kenapa? Nggak tenang hatinya. Banyak, dia bingung menghabisinya.
ya bingung menghabiskannya. Kita bingung nyari, dia bingung ngabisin. Ya, akhirnya Allah cabut ketenangan sehingga terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Begitu sayangnya Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau. Bahkan menjelang akhir hayat beliau, yang dicari bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah, bukan Saudah, bukan Safiyah, tapi siapa yang beliau cari? Umatku, ummati, ummati, ummati. Ya, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Wanita, wanita, wanita. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Bahkan ada sebuah hadis menyebutkan wa ma malaikat aima nukum. Ya, dan selamatkan orang-orang yang kelaparan di antara kamu. Kalau kamu mau bertemu denganku nanti di surga. Cinta Nabi selanjutnya apa? Tetap mendoakan walau dizalimi. Kita semua tentu pernah mendengar kisah Taif, ya, kaum Taif. Tanggal gigi geraham beliau itu, ya, waktu ruku dilempar dengan kotoran unta. Waktu ruku, waktu sujud dilempar dengan batu, pecah telapak kaki beliau, ya, pecah. Kenapa? Tahajud di malam hari dan mendoakan kita, pecah, ya, hancur. Menangis malaikat melihat itu, ya, melihat kaum Taif yang terus menyerang beliau. Datang malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga gunung Uhud. Jadi setiap gunung itu ada penjaganya, bukan jin, bukan hantu, bukan, tapi malaikat. Malaikat Jibril sampaikan salam, ya Habibullah, menggunakan kalimat kekasih Allah di situ. Saking gemesnya. Malaikat penjaga Uhud titip salam kepada engkau, ya Muhammad. Waalaikumsalam. Dan dia menawarkan kalau kau mau, dia lemparkan gunung Uhud itu ke penduduk Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Malaikat di sini nih, ya, tidak boleh. Barangkali nanti anak cucu mereka yang akan melanjutkan dakwah ini. Ya, ternyata betul. Penduduk Taif saat ini semuanya adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Jadi setiap nabi itu punya doa-doa mustajab. Ya. Nabi Nuh punya doa mustajab. Gunung yang tidak ada sumber air bisa tenggelam. Ya. Kemudian Nabi Lut punya doa mustajab, dilempari dengan batu kaum Sodom habis. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, dia tancapkan sayapnya ke bumi Sodom, dia balik. Dia tancapkan, dia balik, sehingga hampir tidak ada bekas kehidupan di sana. Ya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, ya, tapi doanya Nabi Muhammad SAW disimpan. Buat siapa? Buat kita, ya, disimpan sebagai syafaat beliau nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, beliau selalu mohon keselamatan kita umatnya. Ada sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu an menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW fil lail. Saya mendengar sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, ya, beliau mengulang-ulang firman Allah di setiap rukuk dan sujud. Beliau membaca Quran surah Al-Maidah ayat ke-118. Apa artinya? Jika engkau mengazab mereka, kita, sesungguhnya mereka, kita adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maksud beliau kita ini, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Rukuk beliau baca itu, ya, itu doa itu maksud doa. Kemudian Nabi SAW selalu menangis kepada Allah untuk umatnya. Ya, apa janji Allah kepada Nabi SAW? Salah satu janji Allah kepada Nabi SAW, Allah tidak akan mengazab hambamu, ya Muhammad, aku tidak akan mengazab orang-orang yang ada di sekitarmu
selama engkau masih bersama mereka. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya, tidak ada. Kalau dulu masih ada yang mengkanter, masih ada Nabi, azab seolah-olah ditunda, sungkan mau turun. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya, tidak ada alasan bagi azab untuk menunda. Makanya nggak heran sekarang terlalu banyak kita lihat, kita saksikan di mana-mana turun azab. Ketika datang gerhana matahari, ya, gerhana matahari itu di zaman Nabi SAW itu sebagai sinyal bahwa Allah sedang marah. Ya, sekarang sering terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, separuh, sebagian, penuh dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW mendirikan sholat gerhana, ya, sholat kusuf. Lalu di akhir sujud sholatnya beliau menghela nafas dan menghembuskannya cukup kencang seperti menahan tangis. Lalu beliau berdoa, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menurunkan azab kepada umatku selama aku masih berada di sekeliling mereka, dan engkau tidak juga menurunkan azab selama mereka mohon ampun. Lalu beliau bangun selesai dari sholatnya, matahari pun kembali terang, terbebas dari gerhana. Jadi satu-satunya yang tidak bisa Allah lakukan apa? Mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak mampu mengingkari janjinya. Ya, selain daripada itu, apapun bisa dia lakukan, apapun bisa Allah kerjakan, hanya mengucap kalimat kun fayakun. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW likulli nabiyyin da'watahu yad'uha. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fa uridu an ahtabi da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah. Dan aku sembunyikan doa itu, kata Nabi SAW, sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti, ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada hadis panjang ketika Rasulullah SAW menceritakan keadaan umat di akhirat nanti. Itu bisa kita baca di Quran surah Abasa ayat ke-34 sampai 37. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yuhni. Ya, apabila telah datang fa idza ja'atis sakhah, sebagian ulama tafsir menyebutkan apabila telah ditiupkan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhi, semua orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabat dekatnya dan dari anak-anaknya, masing-masing menyelamatkan diri. Nek coro jone SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi tidak ada yang kenal nanti, Pak. Ya, nggak ada yang kenal. Saking mengerikannya waktu itu. Ya, bahkan tidak ada sehelai benang pun yang kita kenakan. Bayangkan kalau kita dibangkitkan dalam keadaan berpakaian, pakai jin merek Emba, ya kan, pakai kaos, akan timbul kesombongan. Karena pakaian itu bisa menjadi wasilah kita untuk sombong. Makanya kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian walau sehelai benang pun. Dan satu-satunya manusia yang paling sibuk waktu itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk meminta syafaatnya Nabi Adam alaihissalam. Sampai ketemu Adam, apa kata Adam? Jangan minta syafaat kepada saya, karena saya dulu pernah melakukan dosa, sehingga saya diusir dari surganya Allah, diturunkan ke dunia, diturunkan ke India. Ya, kalau Siti Hawa diturunkan di Jeddah, ya, Nabiullah Adam diturunkan di India.
Lalu apa kata Nabi Adam? Pergilah kepada Ibrahim, ya kan? Pergi kepada Ibrahim yang punya gelar Khalilullah, ya. Sampai ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, apa kata beliau? Jangan minta syafaat kepada saya, bahkan ayah saya pun tidak bisa saya ajak untuk beriman kepada Allah. Carilah ke yang lain. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa apa katanya? Jangan minta syafaat kepada saya. Dulu saya pernah melakukan dosa, memukul tentaranya Fir'aun hingga dia tewas di tempat. Ya, kemudian ditemuilah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Ada satu nabi yang bisa menyelamatkan kalian. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun datang, ya, bergiringan gitu ya, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun sujud panjang, sujud. Ya, entah berapa lama sujudnya, hingga Allah katakan kepada Nabiullah, wahai hambaku, ya abdi, sal a'taitahu, mintalah pasti aku akan mengabulkannya. Sujud, menangis beliau, ya Allah, sujud, menetes air mata beliau. Kita dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan dan mengkhawatirkan, dikisahkan oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya beliau angkat kepala beliau yang agung, dia mohon kepada Allah, wahai Allah, selamatkanlah umatku yang masih ada iman sebesar biji kurma di dalam hatinya, diselamatkan. Ya, sujud lagi, ya Allah, hamba bersujud panjang. Ya, kemudian Allah sampaikan, wahai kesayanganku, apa yang kau minta? Sal a'taitah, mintalah, aku akan kabulkan. Wahai Allah, mohon selamatkanlah umatku yang masih ada iman sebesar biji zarrah di dalam hatinya, sebesar biji sawi. Selama kita tidak mempersekutukan Allah, maka ada peluang bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Ya, begitu diselamatkan umatnya, beliau ajak ke telaganya. Fatimah pernah bertanya, wahai Nabi, wahai ayahku, di mana nanti aku akan menemuimu di akhirat? Temui saya di telaga Kausar. Beliau ajaklah kita ke telaga Kausar. Kita diberikan, dipersilahkan untuk meminum sungai yang mengalir di telaga Kausar itu, yang kabarnya putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, yang kalau diminum sekali maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, diminum. Ya, diminum. Harusnya beliau kan tinggal menikmatin surga Firdaus, ya. Ngapain juga beliau menyelamatkan kita? Kenal pun tidak. Tapi saking cintanya beliau kepada kita dan balasan cinta kita kepada beliau, ya. Jadi luar biasa. Manusia yang paling sibuk di hari kiamat nanti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pelajari syafaat itu ada 6. Ya, yang pertama syafaat khusus dengan perantaraan Nabi. Ya, khusus perantaraan Nabi. Disebut dengan syafa'atu uzmah. Ya, syafa'atu uzmah. Ini menenangkan situasi dan mempercepat hisab. Jadi ketika kita dihisab supaya tenang, maka nanti ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat kedua untuk masukkan kaum ke surga tanpa hisab. Ada 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga tanpa hisab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Sa'ad, kemudian Talhah, ya. Siapa lagi? Abdullah, Abu Ubaidah, ya, dan sebagainya. Ibnu Abbas masuk enggak? Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, beliau masuk enggak? Ya, nanti dilihat lagi di rumah, ya. Ada 10 sahabat, dan di antara 10 sahabat itu
6 orangnya adalah pengusaha tajir melintir, ya, orang-orang kaya, ya. Nah, termasuk dasarnya ada Abdurrahman bin Auf, ya kan? Abdurrahman bin Auf itu bingung dia caranya miskin bagaimana itu, karena pernah mendengar Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena saking banyaknya hartanya. Mendengar berita tersebut, Abdurrahman pulang, itu hartanya disedekahkan semuanya. Ya, sedekahkan. Tinggallah ada kurma yang sudah tua di rumahnya, dia simpan. Uang dan sebagainya sudah disedekahkan. Tahu-tahu ada berita bahwasanya gubernur Yaman sedang mencari obat, ya, untuk kesembuhan penduduknya yang sedang diserang virus. Satu-satunya obatnya adalah kurma yang sudah busuk, ya. Itu obatnya. Jadi gubernur Yaman berani membeli berapapun. Mendengar ini akhirnya dijual sama Abdurrahman bin Auf dalam rangka menolong sebetulnya. Tapi ternyata kembali 10 kali lipat hartanya. Bingung dia. Bingung lagi piye ceritanya gitu ya. Bingung beliau caranya supaya miskin. Itu sahabat yang ketiga adalah untuk kaum yang ditetapkan masuk neraka, ya. Jadi Allah memberikan pertolongan lewat syafaat, dan ketahui bahwa syafaat itu mutlak milik Allah, ya, mutlak milik Allah, diberikan kepada Rasul, orang-orang solih, kepada Al-Quran, kepada orang-orang yang alim. Nah, ini diberikan, dan syafaat kubronya hanyalah milik Rasulullah SAW. Jadi tetap harus mendapatkan izin Allah, ya, harus dapat izin Allah dulu. Jadi tidak serta-merta kita bisa masuk surga tanpa ada izin Allah, tidak bisa. Kemudian yang keempat, bagi orang-orang yang penuh dosa yang telah masuk neraka, itu sudah dibenamkan di dalam neraka, Rasulullah SAW sujud panjang, ya Allah, tolonglah selamatkan umatku, kasihan dia, ya. Kemudian Allah diangkat, kemudian direndam di air rahmat namanya, ya. Kembalilah dia seperti semula, baru diangkat dari neraka jahanam. Ya, itu syafaat. Ya. Nah, ini ada sebagian orang yang melecehkan Nabi kita, ya. Bahkan ada orang yang aku Muslim tapi melecehkan Nabi. Pernah dengar ya? Banyak, Pak. Ya, banyak. Sehingga orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi digelari dengan manusia kadrun. Nauzubillah. Ya, orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi, memanjangkan jenggot, memakai celana yang tidak isbal, kemudian memakai celak, kemudian memakai jubah, kemudian hijrah, mereka gelari dengan istilah apa? Manusia kadrun, gitu ya. Ya, itu nauzubillah. Itu yang menyematkan itu bukan orang lain, dari umat Islam sendiri. Tapi karena mereka hidayah dicabut dari hatinya, ya akhirnya seperti itu. Ya, nauzubillah. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menerangkan tentang perjuangan Nabi SAW. Di dalam salah satunya di Quran surah At-Taubah, ya. Qad ja'akum rasulun minkum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, pernah kita dengar Nabi makan kekenyangan? Tidak pernah. Apa makanan yang paling enak yang pernah dikonsumsi Nabi? Roti yang dicelupkan cuka maupun minyak zaitun, ya, itu makanan yang paling enak. Ya, makanan yang paling enak. Bahkan saking sayangnya beliau, banyak datang Ibnu Sabil, peminta-minta,
dikasih hingga tidak ada bekal untuk di rumah. Untuk mensiasatinya supaya keluarga beliau tetap makan, beliau pun berpuasa. Ya, untuk mengurangi rasa sakit yang ada di perut tadi karena lapar, maka beliau ambil batu, diikat di tali seperti itu, kemudian diikat di pinggang. Karena dulu belum ada minyak angin ya. Kalau sekarang bisa disiasati atau digosok dengan minyak angin. Dulu tidak ada. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang penderitaan Rasulullah SAW, tidak ada habisnya. Ya, tidak ada apa-apanya dengan perjuangan kita ini. Ya, tidak ada apa-apanya. Kemudian iman seorang baru dinyatakan sempurna apabila dia telah mengedepankan kecintaannya kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada dirinya, keluarganya dan manusia secara keseluruhan. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Waladihi apa? Ya, anaknya, wa walidihi, waladihi apa? Orang tua, kedua orang tua. Wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Jadi sangat wajar di pertanyaan cinta seorang bila hanya berdiam diri dan tidak bergerak untuk membela ketika suatu atau seorang yang dicintainya disakiti atau direndahkan. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang menghina Rasulullah SAW, ada orang yang melecehkan Rasulullah SAW, kemudian umat Islam marah. Ya, kita ini dari dulu sudah toleransi. Al-Quran mengajarkan kita lakum dinukum waliyadin. Silahkan engkau sembah agamamu dengan caramu sendiri, tapi jangan sekali-kali engkau mengusik Nabi kami. Ya, engkau boleh menghina kami karena mungkin ekonomimu jauh di atas ekonomi kami. Engkau boleh menghina kami karena mungkin akademimu lebih tinggi di atas akademi kami. Tapi jangan sekali-kali engkau melecehkan dan menghinakan Nabi kami. Jangan salahkan kalau kami bergerak melawan. Tidak ada takut di dalam hati orang-orang beriman. Mati kita membela Rasulullah SAW adalah syahid. Jangankan membela Rasulullah SAW, mati karena mempertahankan harta itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang syahid. Apalagi membela manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat mencintai kita hingga akhir hayatnya. Jadi jangan sekali-kali kalian usik Nabi kami. Ya. Darah kami siap mengalir untuknya. Siap membela Rasulullah SAW? Siap membela Rasulullah? Takbir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi bahwasannya kita mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin baik keilmuan kita, maka sebaiknya semakin baik pula attitude kita. Ya, semakin baik pula adab kita, semakin baik pula akhlak kita. Kita boleh mengalah dalam urusan-urusan pribadi, tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilecehkan, direndahkan,
maka tidak ada kalimat untuk memaafkan. Siap? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan barokah semuanya, sehat semuanya, Allah murahkan rezekinya, Allah siapkan badannya, Allah istiqomahkan sampai akhir hayatnya. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sempurnakan dengan berdoa gitu, ya. Mari kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala abdika wa'dika mastata'na abu'u laka bi ni'matika alaina wa abuhu bi zambina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana ya Rahman ya Rahim fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina barakatan fi hadzal makan ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatizina wa li asatizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wahai Allah, ilah kami, berikanlah keistiqomahan dalam hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mencintai kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk senantiasa bersalam dan berselawat atas beliau, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul dengan beliau di hari kiamat kelak ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa melihat wajah-Mu yang agung ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, cabutlah rasa takut di dalam hati kami kepada makhluk-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam menjalankan iman ini ya Allah. Berikanlah kami senantiasa petunjuk dalam menjalankan ibadah-ibadah-Mu, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, yang melimpah untuk bisa kami gunakan beribadah, untuk bisa kami gunakan dalam rangka menjalankan agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.